Saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan saya jurnal dengan kualitas Q1 yang menjelaskan gugus fungsi alkohol yang menentukan sifat kimia dan biologis obat. Saya meminta bantuan ChatGPT juga untuk mencarikan rumusan masalah pada jurnal tersebut. Setelah diberikan beberapa referensi oleh ChatGPT, saya memilih jurnal Chemical Structure Related Drug like Criteria of Global Approved Drugs. Berikut jurnalnya. Saya translatekan ke bahasa Indonesia, di mana pada jurnal ini menyatakan struktur kimia suatu obat menentukan sifat fisikokimianya, dan selanjutnya menentukan sifat penyerapan, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitasi, dan pada akhirnya akan mempengaruhi aktivitas farmakologis molekul obat. Dari pernyataan tersebut, kemudian ChatGPT membantu saya untuk menemukan rumusan masalah sebagai berikut, yakni bagaimana struktur kimia, khususnya jumlah dan jenis gugus fungsi, seperti gugus hidroksil yang merupakan salah satu gugus fungsi dari alkohol, memengaruhi sifat kimia dan drug-like properties obat. Lalu saya juga meminta bantuan ChatGPT untuk membantu mencarikan solusi dari rumusan masalah tersebut. Kemudian ChatGPT membantu saya dan menemukan solusi pada jurnal yang sama, pada jurnal ini juga, di mana pada jurnal ini menyatakan bahwa melalui analisis data yang telah dilampirkan di atas, distribusi kelompok fungsional obat yang disetujui mengungkapkan beberapa pengamatan penting, yakni 3 kelompok fungsional paling melimpah dalam obat adalah sebagai berikut. Salah satunya yakni gugus hidroksil dengan persentase terbesar yakni 33,3% dan 31,8%, didampingi dengan gugus-gugus fungsi lainnya. Dengan demikian, dalam semua database, kelompok fungsional yang paling umum adalah hidroksil, karena frekuensi kejadiannya di semua basis data adalah yang teratas. Dan substituen Min-F yang dianggap bermanfaat bagi pengembangan obat-obatan, memiliki frekuensi kejadian yang lebih tinggi pada obat-obatan SSP. Kemudian saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan jurnal pembanding atau jurnal yang lebih relevan untuk mengatasi rumusan masalah tersebut. Kemudian ChatGPT memberikan salah satu jurnal yakni Linking Aromatic Hydroxy Metabolic Functionalization of Drug Molecules to Structure and Pharmacologic Activity. Berikut adalah jurnalnya dan telah saya translatekan ke bahasa Indonesia, di mana pada jurnal ini menyatakan eh, fungsionalisasi obat melalui pembentukan kelompok hidrofilik adalah norma dalam metabolisme obat fase 1 untuk modifikasi aksi obat. Dan dinyatakan juga bahwa melalui efek farmakokinetik, kelompok hidroksi meningkatkan kelarutan air dan penghapusan metabolit dengan penghentian tindakan obat. Namun, melalui ikatan hidrogen, kelompok hidroksi dapat memodifikasi farmakodinamika interaksi metabolit dengan tempat tindakan obat induk, yaitu reseptor. Nah, dari hasil ini, maka diharapkan bahwa hasil farmakologis dapat ditingkatkan retensi, atenuasi, atau kehilangan aktivitas metabolit relatif terhadap obat induk. Berarti bahwa eh, gugus hidroksil metabolit yang dibentuk pada struktur obat ini berpengaruh pada farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Nah, dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hal ini berpengaruh pada suatu peningkatan kelarutan obat dan eliminasi metabolit, serta modifikasi afinitas target biologis atau aktivitas, yang berarti aktivitas metabolit ini bisa meningkat, bisa menurun, bisa hilang, atau bahkan bisa dipertahankan, tergantung pada lokasi gugus hidroksil dan struktur molekul. Terima kasih.